Ketahuilah, wahai Tuan Jin, bahwa dahulu ada seorang pria yang sangat dicemburui oleh tetangganya karena kesuksesannya. Tapi semakin ia cemburu, Allah semakin baik pada tetangganya, ia semakin sukses. Tapi ketika tetangganya itu mengetahui kecemburuan tetangganya dan keinginannya untuk menghancurkan dirinya, ia memutuskan untuk pindah dan membangun sebuah tempat ibadah di pinggir sebuah sumur di kawasan yang terpencil. Di sana ia menghabiskan waktunya hanya untuk beribadah kepada Allah. Banyak sekali fakir yang berkumpul di tempat ibadahnya, dan ia sangat dihormati. Mereka percaya akan kesuciannya dan mereka memberi gelar syaikh kepadanya. Ketenarannya akhirnya sampai di telinga si pencemburu. Ia buru-buru menaiki kudanya dan berangkat untuk mengunjunginya. Di sana ia disambut dengan sangat ramah. Aku kemari dengan membawa berita yang akan memberimu kebaikan di akhirat kelak, dan aku akan memperoleh pahala karena menyampaikannya padamu, kata pencemburu. Subhanallah, semoga Allah membalas kebaikanmu, kata Syekh. Suruhlah para fakir itu masuk ke kamarnya, karena berita ini sangat rahasia, dan tidak boleh ada yang mendengarnya selain kita, kata pencemburu. Setelah para fakir masuk ke dalam kamar mereka, si pencemburu berkata, mari kita membicarakannya sambil berjalan-jalan. Lalu mereka pun berjalan hingga tiba di sumur yang terpencil, dan tiba-tiba si pencemburu mendorong Syekh hingga jatuh ke dalam sumur. Menyangka tetangganya telah mati, dengan puas si pencemburu pulang ke rumahnya. Ternyata sumur itu dihuni oleh beberapa jin. Mereka menangkap tubuh Syekh dan mendudukkannya di atas sebuah batu besar. Tahukah kau siapa dia? Tanya salah satu jin kepada temannya. Kami tidak tahu, sahut temannya. Dia adalah seorang pria yang karena ada seseorang yang mencemburui kesuksesannya, memutuskan untuk pergi dan menetap di tempat ini. Dialah yang selalu menghibur kita dengan bacaan zikirnya dan lantunan ayat-ayat Al-Quran. Ketika si pencemburu mengetahui keberadaannya, ia datang kemari dan melemparkannya ke dalam sumur ini. Ketahuilah bahwa hari ini ketenarannya telah sampai di telinga Sultan, dan ia akan mengunjunginya besok pagi untuk urusan yang menyangkut kesehatan putrinya. Kata jin yang pertama, memang kenapakah putri Sultan itu? Tanya temannya. Ia gila karena Maimun anaknya Dedemit jatuh cinta padanya. Sebenarnya obatnya sangat gampang, kata jin pertama. Apa itu? Tanya yang lain. Di dalam rumah ibadah itu ada seekor kucing hitam dengan sedikit bulu putih di ujung ekornya. Kalau 7 helai bulunya dicabut dan dipakai untuk mengasapi putri raja itu, maka setan itu akan lari dan putri akan sembuh. Kata jin pertama. Esoknya para fakir melihat Syekh melayang keluar dari dalam sumur. Mereka semakin yakin akan kesucian Syekh mereka. Sesampainya di tempat ibadahnya, Syekh segera mencari kucing hitamnya dan mencabut 7 helai bulu putih di ujung ekornya, menyimpannya dalam sehelai kain. Tak berapa lama rombongan Sultan datang. Syekh menyambut dan mempersilahkan mereka masuk. Oh Tuan Sultan, apakah kedatanganmu kemari untuk menanyakan kesanggupanku menyembuhkan putri Anda? Tanya Syekh. Ya Syekh yang suci, jawab Sultan kagum. Bawalah ia kemari, atas nama Allah yang maha menyembuhkan. Aku yakin ia akan sembuh dalam sekejap, kata Syekh. Ketika putri telah berada di hadapannya, Syekh segera membakar ke-7 bulu kucing tersebut dan mengasapi hidung putri. Terdengar jeritan jin yang kesakitan. Jin itu melarikan diri dan detik itu juga sembuhlah sang putri. Putri yang telah pulih kesadarannya segera menutupi wajahnya dengan cadar dan bertanya pada ayahnya, ada apa gerangan dan di manakah aku berada? Tanyanya, jangan khawatir anakku, ujar Sultan dengan sukacita. Sultan berpaling pada pengikutnya dan bertanya, hadiah apakah yang paling pantas aku berikan kepada Syekh ini atas jasanya? Nikahkanlah ia dengan putri, jawab para tetua istana. Maka Sultan menikahkan mereka berdua. Ketika akhirnya Sultan mangkat, Syekh diangkat untuk menggantikannya. Suatu hari saat Syekh melakukan kunjungan dengan para prajuritnya, dilihatnya si pencemburu datang menghampirinya. Karena takut aku melemparkan kertas itu ke laut atau merobeknya, para pedagang dan penumpang mencoba menghalangi dan menakut-nakutiku. Tapi aku memberi isyarat bahwa aku ingin menulis. Kami tak pernah melihat ada monyet yang bisa menulis, kata mereka. Biarkan ia mencoba, kata kapten. Kalau tulisannya jelek atau ia merobek kertas itu, aku akan membunuhnya. Tapi jika tulisannya bagus, aku akan mengangkatnya sebagai anakku karena aku belum pernah melihat monyet yang lebih pintar dan sopan seperti dia. Ayah, kenapa kau memanggilku saat ada pemuda asing di sini? Tanyanya. Anakku, tidak ada pemuda asing di sini, lihat. Hanya ada aku, Kasim, Dayang, dan monyet ini. Untuk apa kau tutupi wajahmu itu? Sahut raja.
Monyet ini, oh ayah, adalah putra seorang raja bernama Aemar. Dia sedang dikutuk oleh jin ifrit bernama Jarjaris, anak dari iblis. Setelah membunuh istrinya sendiri, putri Raja Ivitamus, ia menyihir pemuda ini menjadi monyet. Sebenarnya ia adalah pangeran yang sangat terpelajar dan pintar, jawab Putri Sid Al-Husni. Benarkah? Tanya raja padaku. Aku mengangguk dan tak dapat menahan tangisku. Bagaimana kau tahu? Tanya raja kepada putri. Ayah, ketika aku kecil dulu, aku kenal seorang wanita yang memberitahuku teori-teori sihir dan cara mempraktekannya. Hingga kini aku telah hafal sekitar 170 bentuk sihir. Aku bahkan bisa mengubah gunung Kaf menjadi lautan dengan ikan-ikan berenang di dalamnya, kata putri. Demi Allah, bisakah kau mengubah pemuda ini ke wujud aslinya? Tanya raja. Dengan senang hati ayah, jawab putri. Ia mengambil sebuah pisau yang di atasnya tertulis nama Allah dalam tulisan Hebrew. Lalu ia menggambar sebuah lingkaran di tengah ruangan dan menuliskan beberapa nama dan kata misterius dalam huruf kufij. Kemudian ia merapal mantra yang kata-katanya tidak kami mengerti. Tiba-tiba ruangan menjadi gelap dan sedetik. Kemudian muncullah jin ifrit dengan wujud aslinya, yang seperti raksasa dan membuatku serta raja merasa ketakutan. Kami tidak mengundangmu, teriak putri. Ifrit mengubah dirinya menjadi singa dan mengaum. Pengkhianat, beraninya kau melanggar sumpah. Bukankah kita sudah berjanji untuk tidak saling mengganggu satu sama lain? Aum Ifrit, makhluk terkutuk. Aku tidak pernah mengucapkan sumpah apapun denganmu, seru putri. Kalau begitu terima kematianmu, kata Ifrit sambil melompat ke arah putri siap mencakarnya. Tapi gerakan putri begitu cepat sehingga terkaman singa itu luput. Putri mencabut sehelai rambutnya dan setelah memantrainya berubah menjadi sebilah pedang yang tajam. Ia menyabetkan pedangnya ke tubuh singa hingga terbelah dua. Kepala singa itu berubah menjadi kalajengking raksasa dan putri berubah menjadi ular yang sangat besar. Mereka saling bergulung, mencekik dan memiting hingga hampir 1 jam lamanya. Dengan nama Allah, kembalilah ke wujud aslimu, katanya, dan wuz, aku kembali menjadi diriku, hanya saja mata kiriku tetap buta. Tiba-tiba putri menjerit kesakitan. Api, api, teriaknya. Oh ayah, aku sekarat, jin itu telah melukaiku. Jika ia manusia, aku dapat menaklukkannya dengan mudah. Aku hampir bisa mengalahkannya hingga ia bersembunyi di dalam biji buah delima, dan aku tidak melihatnya. Lalu ia menyerangku saat aku lengah. Aku mengeluarkan semua jurus yang ku tahu. Terakhir jin itu mengeluarkan jurus apinya yang setahuku sedikit sekali ada yang bisa selamat darinya. Aku berhasil membakarnya setelah aku memaksanya dengan bacaan Islam. Dan kini aku pun sekarat, seberkas api memancar dari kaki sang putri, terus naik ke atas hingga mencapai wajahnya. Saat itu putri menangis. Ya Allah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Engkau dan Nabi Muhammad adalah utusanmu. Isaknya. Sedetik kemudian putri berubah menjadi abu di samping Abu Ifrit. Kami menangis di samping abunya. Aku berharap aku bisa menggantikan posisinya. Tapi takdir memang berkata lain. Raja yang menyaksikan putrinya menjadi abu menampari wajahnya sendiri dan mengoyak bajunya. Aku melakukan hal yang sama dan kami meratapi kepergian putri hingga 7 hari lamanya. Raja memerintahkan untuk membangun kubah di atas abu putrinya, sedangkan Abu Ifrit dilemparkan begitu saja di udara. Raja kemudian jatuh sakit dan hampir sekarat, tapi syukurlah ia bisa sembuh setelah sebulan terbaring sakit. Ia lalu memanggilku anak muda. Sebelumnya hidup kami aman dan bahagia sampai kau datang dengan wajah burukmu, dan bencana pun datang. Pertama aku kehilangan putriku yang paling berharga, dan kedua wajahku terbakar hingga janggutku habis dan gigiku rontok. Dayangku juga tewas karenanya. Tapi tentu saja aku tidak bisa menyalahkanmu, karena semuanya adalah takdir Allah. Sekarang aku mohon padamu anak muda, pergilah dari istanaku. Perintah raja, maka aku pun pergi. Sepanjang jalan aku mengenang semua perjalanan nasibku yang buruk, tapi aku bersyukur kepada Allah atas perlindungannya. Sebelum aku meninggalkan negeri itu, aku sengaja mencukur kumis, janggut, rambut, dan alisku. Lalu aku mengganti bajuku dengan baju pengembara. Tujuanku adalah pergi ke Baghdad menemui khalifah yang terkenal dengan keadilannya untuk mengadukan nasibku. Kemudian aku bertemu dengan pengembar ke-1, lalu pengembara ke-3. Kami semua orang asing di negeri ini. Nasib mengantarkan kami ke rumah ini. Begitulah kisah yang bisa kuceritakan padamu, wahai Nona. Pengembara kedua mengakhiri ceritanya. Cerita yang sangat menarik. Baiklah, kau boleh pergi dari sini, kata gadis bermata hitam. Aku tidak akan meninggalkan tempat ini sebelum aku mendengar cerita rekan-rekan yang lain, kata pengembara kedua. Pengembara ketiga bangkit dari duduknya.
Nona, ceritaku ini sangat berbeda, lebih menarik dan luar biasa. Jika mereka seperti sekarang karena dipermainkan oleh nasib, aku menggariskan nasibku sendiri, menimpakan kesedihan atas kemauanku, mencukur dan menghilangkan mataku olehku sendiri. Kata pengembara ketiga memulai ceritanya.